Dell S272 1QS, monitor dari masa depan yang dibawa duluan sama Dell di penghujung tahun 2020. Selamat datang di GTA channel main canggih di 2020. Dell. Kalau bicara tentang brand ini, gue selalu kepikiran sebuah brand yang niat bikin monitor. Dulu kalian bisa lihat nuansa putihnya kental banget dan gambar yang dipasang sangat appealing, bikin orang mau beli. Tepatnya bikin gue mau beli sih. Ya, cakep, simple, dan niat. Itu yang bisa gue rasain. Source yang kita dapat dua kabel power yang samanya identik, yang gue nggak ngerti sih kenapa harus dikasih dua ya. Manual book yang kita cuekin dan satu kabel HDMI. Gua rasa di segmen pasarnya memang pas dikasih HDMI di sini biar semua orang entah dia mau pakai laptop atau PC atau Android box mungkin. Kalau ada orang yang kurang kerjaan beli ini untuk jadi TV, bisa langsung colok dan langsung pakai. Karena seperti yang kita tahu, HDMI lebih universal dibandingin DisplayPort. Stand-nya padat besi, tapi gue ngerasa kok ini kecil ya. Desainnya Dell banget, di belakangnya kasih kita 6 karet untuk penahannya. Dan karena ini bukan tipe V, susah sih jatuhin monitor ini ke samping seperti yang sudah kita tes. Untuk kakinya padat, kecil, minimalis, dan ada lubang coakan di bawah untuk cable management. Kita slide in kakinya yang nutupin face 100 x 100 mm, dan uniknya di sini klep pembuka kakinya dibikin di body monitornya. Yang biasanya di monitor lain kayak ada klep kecil yang nongol gitu. Stand-nya dipasang dengan satu baut aja. Dan setelah dipasang ternyata bener aja. Di awal gue udah feeling emang ini kakinya kekecilan untuk 27 inch. Dia cukup kokoh sih, tapi agak sedikit goyang-goyang kalau kita pegang kayak gini atau mainin ergonomiknya. Portnya udah ngadep ke bawah yang cocok banget untuk kita pakein bracket di monitor ini. Kalau kalian perhatiin bener-bener ya, di sini kalau dikasih penutup port yang tipe magnet, ini sih udah jadi Xiaomi 27 inch tipe putih. Port yang dikasih di sini ada port power, 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, terakhir ada audio out 3,5 mm jack. Di bawah monitornya ada 2 lubang untuk keluar sound speaker monitornya dan juga bagian pengatur OSD-nya yang masih tombol. Yang kecil tapi masih empuk dipencet. Tetap sih tipe tombol ini nyebelin buat gue. Desain kakinya yang silver dipaduin sama back monitor yang putih itu asik banget. Dan di belakang monitornya ini dikasih tekstur semacam karbon kasar gitu. Teksturnya kalau diperhatiin dari deket semacam ombak yang kalau dipegang-pegang mantep abis rasanya. Antara back monitor dan bagian depannya dipisah dengan lubang pembuangan panas yang menurut gua desain ini adalah desain yang paling smart untuk pasang lubang keluar heat. Dan gua rasa Xiaomi 27 inch meniru banyak dari desain Dell ini ya. Secara kita udah lihat desain Dell kayak gini udah lama. Warna putih yang indah tiba-tiba berubah ke depan jadi overall hitam semuanya. Dan pasti modelnya udah bezel-less dengan tebel 3-side bezel-less di 0,7 cm. Dan ada logo Dell di bezel bagian bawah. Ergonomic stand udah lengkap banget di monitor ini. Height adjustment, tilt, swivel, dan vertikal 2 arah. Untuk height adjustment-nya seperti yang sudah kita review Dell dulu, agak seret di sini dan memang agak kurang kokoh juga karena goyang-goyang dikit kakinya pada saat lu mainin. Untuk tiltnya mulus mantap dan vertikal 2 arahnya itu loh. Asik banget mulusnya, tapi pastiin kalian dorong chinnya dulu sebelum mainin vertikalnya supaya nggak mentok karena ini monitor 27 inch. Sayangnya kemulusannya di sini nggak bisa dikasih petanda monitor ini udah rata atau belum. Jadi kita mesti pakai mata kita sendiri untuk ngukurnya. Terakhir untuk swivelnya sebenarnya mulusnya itu enak banget, tapi standnya itu berulah di sini karena kurangnya berat. Beberapa kali kalau kita mainin swivelnya itu kan mulus enak ya dimainin ya. Ini bisa membuat standnya ini ikut keangkat sedikit. Spek lengkap monitor ini di website resmi Dell 27 inch IPS panel flat 4K resolution 60Hz, brightness-nya di 350 nits dengan contrast rasio tipikal 1300/1. Respon time normalnya 8 ms, fast 5 ms, dan extreme 4 ms. Yang nggak penting-penting amat juga karena ini fungsinya bukan untuk gaming kompetitif. Gamer casual nggak akan kerasa sih motion blur yang dihasilkan. Panel bitmap-nya nggak ada di website resmi Dell, jadi kita cuma bisa cek di display specification dan kita cek di Windows. Panel bitmap-nya 10 bits murni dan ada 2 speaker 3 watt yang ada di monitor. Dan kita tes sama-sama volumenya, gue mentokin 100 di Windows dan OS X.
Kualitas speakernya sih bisa kita bilang terbaik di kelas monitor 4 jutaan ya. Clear, bersih, kenceng, tapi nggak lebay. Pas gue tes lagu-lagu yang gue suka itu nyaman banget. Dan pastinya bisa buat orang joget juga, karena feel-nya itu dapat dari kualitas speakernya. Menggelegar juga, cukup menggelegar. Gue rasa orang yang beli monitor ini nggak perlu mikirin beli speaker eksternal lagi, karena kualitasnya udah standar plus-plus lah. Kita tes pakai data color SpiderX untuk pastiin spek-spek yang Dell udah kasih ke kita. Color gamut kita bisa dapetin 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 87% DCI P3, dan 79% NTSC. Nice. Berarti cukup menarik, kita bisa dapetin melebihi spek yang diklaim, maksnya sampai 366,6 nits. Dan kontrasnya standar IPS 1050/1, dan white point-nya agak kebiruan di 7300 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% ini bagus menurut gua. Di sini nggak terlalu shifting warnanya, maksanya cuma di 2,2 delta E, dan sisanya rapi banget di bawah itu semua. Luminance uniformity-nya di brightness 100% ada 3 titik yang melebihi 10%, dan max-nya sampai 12%. Masih cukup oke. Untuk color akurasinya rapi di sini. Max-nya di 5,71 delta E, warna 1F yang biru itu yang memang sering ngacir. Dan average-nya akurat di 1,44 delta E. Setelah dikalibrasi, biru 1F-nya masih bandel di 4,48 delta E dan tetap jadi max-nya. Sedangkan average-nya turun ke 0,76 delta E. Overall rating dari data color mantap untuk monitor ini sebelum dikalibrasi, dikasih 4,5 poin, itu hampir sempurna. Rata-rata speknya tinggi-tinggi semua dikasih nilainya. Dan kalau kalian mau lihat hasil dari data color, gua slideshow dengan pengetesan OSD dan bleeding. Videonya ada di atas sini. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 4,9 juta dengan garansi 3 tahun full Dell. Saingannya di Indonesia ada ThinkVision T27P strip 10 27 inch IPS 4K 350 nits, USB 3.1 upstream ada 4, USB-C ada 1, HDMI DP ergonomic stand swivel pivot, garansi 3 tahun 5,8 juta. Ada LG 27L600 27 inch IPS 4K 350 nits, HDMI DP, non USB-C, non ergonomic stand, garansi 1 tahun plus 2 tahun, biasa yang dibagi LG, 5,250. Berikut ada Philips 278E1A 27 inch IPS 4K 350 nits, HDMI DP, non USB-C, non ergonomic stand, garansi 1 tahun 4,3 juta. Harga Dell menarik di sini. Kalau dibanding Philips yang 4K paling murah yang udah kita review, tambah 600 ribuan kita udah dapetin semua yang dibutuhin. Dari full ergonomic stand dan speaker yang bagus. Bahkan kalau dibanding LG 27L600, Dell ini semuanya dapat dengan harga yang lebih murah. Keunggulannya LG cuma ada di HDR-nya aja. Yang kalau gua nggak salah ingat, panelnya sih agak sedikit glossy ya di LG itu. Sedangkan di Dell ini doff banget, tapi di sini dapetin garansi 3 tahun full. Yang gua rasa lebih dibutuhin banyak orang dibandingin fungsi SDR yang nggak selalu kita pakai. Entah LG yang jualannya masih mahal atau Dell yang memang lagi mau perang di pasaran ini. Tapi buat kalian yang mau pakai monitor 4K terjangkau dengan desain yang wow, kalau kalian nggak suka sama apa yang dikasih Philips dan LG tentunya, langsung aja ke Dell S2721QS ini. Makin kesini kayaknya makin menarik peperangan monitor. Pilihan 4K makin banyak dan gua rasa itu juga bisa jadi petanda bahwa kebutuhan monitor makin masif dan meluas di Indonesia di masa pandemik ini. Desainnya Dell yang memukau ini masuk dengan menusuk pasar di tengah-tengah dan kasih kita semua yang dibutuhkan orang-orang yang bergerak di konten kreatif. Yaitu review kita. Gue Eldun dari GT ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cak.